Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anakku. Selalu budayakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, semoga nanti kita senantiasa bisa melaksanakan MPLS ini dengan baik. Ya, tetap sehat dan semangat. Perkenalkan, di sini nama saya yang kemarin waktu pertama pembukaan, yaitu nama saya Pak Kusmadi, Kepala SMP PGRI 22 Surabaya. Di sini di acara MPLS ini saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar yang efektif. Jadi cara belajar siswa yang efektif. Baik. Sebelumnya perlu kalian ketahui apa yang dimaksud dengan belajar efektif. Belajar efektif itu adalah suatu proses belajar mengajar yang berhasil guna. Sekali lagi, belajar efektif adalah suatu proses belajar mengajar yang berhasil guna. Belajar yang berhasil dikatakan berhasil apabila siswa itu paham dan mengerti tentang ya, saya ulangi, siswa berhasil guna itu siswa yang paham dan mengerti tentang apa yang dia pelajari. Ya, itu dikatakan belajar yang berhasil. Untuk itu, untuk kalian semua, ya, di sini saya tidak banyak ngomongnya, hanya saya beri tip atau cara belajar yang baik dan benar, supaya nanti sampean itu bisa maksimal untuk kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, tip belajar yang baik yang pertama adalah belajar kelompok, yaitu belajar dengan teman sampean. Tapi karena situasi sekarang pandemi, maka belajar kelompok itu belum diperkenankan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, rajin membuat catatan inti daripada suatu mata pelajaran. Jadi sering meringkas atau merangkum atau mencatat hal-hal yang penting di dalam suatu materi pelajaran. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, membuat perencanaan belajar yang baik. Jadi membuat jadwal belajar. Misalnya kalau 1 minggu itu ada 6 hari, berarti setiap di 6 hari itu sama harus punya jadwal. Oh, hari Senin itu belajar mata pelajaran apa dan apa. Hari Selasa mata pelajaran apa dan apa. Ya, jadi dibuat perencanaan atau dibuat jadwal. Terus berikutnya yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Jadi selalu disiplin. Kalau hari Senin waktunya belajar 2 mata pelajaran, misalnya bahasa Inggris sama matematika, ya di hari Senin itu sama harus belajar pelajaran itu. Disiplin, rutin, ya. Kemudian yang kelima, aktif bertanya dan jangan malu bertanya jika sampai tidak bisa. Jadi aktif bertanya atau jangan malu bertanya kalau sampai tidak bisa suatu materi atau suatu problem. Karena apa? Ada pepatah mengatakan kalau malu bertanya akan sesat di jalan. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ya. Serius itu berarti belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Tekun itu selalu dilakukan. Ya. Berikutnya yang keenam, hindari belajar yang berlebih. Ya, berlebih itu belajar dengan sistem SKS. SKS itu adalah belajar kebut semalam. Ya. Jadi belajarnya misalnya gini,
sampean itu ada pelajaran, ada ujian matematika. Ya. UAS matematika, nah, ujian akhir. Sampean itu mulai awal tahun ajaran sampai dengan Desember tidak pernah belajar. Tahu-tahu kalau waktunya ujian, sampean belajar semalam suntuk. Ya. SKS itu sistem semalam suntuk. Jadi belajarnya harusnya itu sampai selama 6 bulan, tapi sampean cukup 1 malam belajarnya. Itu yang tidak boleh. Karena seperti itu tidak bisa masuk jelas. Blank semua. Ya, sistem kebut semalam, SKS singkatannya. Jadi tidak boleh itu. Ya. Terus yang berikutnya, yang ketujuh adalah jujur dalam mengerjakan soal. Ya, jadi kalau sampean pengen pinter harus jujur. Jujur apa? Dalam mengerjakan soal. Kalau sampean mengerjakan soal jangan nyontoh. Suatu hal yang bangga apabila seseorang atau anak itu mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak mencontoh. Tak kasih contoh. Kalau kalian mendapatkan nilai 100 tapi hasil nyontoh dari temannya, dengan sampai mendapatkan nilai 70 tapi hasil karya sendiri, lebih bangga mana sampean? Tentu dalam hati nurani saya lebih bangga nilai 70, tapi itu hasil karya saya sendiri, hasil keringat saya sendiri, hasil otak saya sendiri. Nah itu yang dimaksud jujur dalam mengerjakan ujian. Yang 8, ya, cara belajar yang baik adalah jadilah seorang pemimpin. Ya. Jadi seorang pemimpin. Pemimpin itu apa? Dia punya tanggung jawab. Intinya apa? Jadilah seorang yang bertanggung jawab. Intinya itu. Ya. Siswa tanggung jawab tugasnya apa? Tugasnya belajar. Tanggung jawabnya apa? Mengerjakan tugas. Itu tanggung jawab siswa. Kalau sampean itu ada pelajaran, hak sampean apa? Hak siswa, hak sampean adalah menerima pelajaran. Jadi kalau ada jam kosong, gurunya nggak masuk, sampean bisa komplain ke sekolahan. Tetapi kalau ada tugas, sampean wajib mengerjakan. Itu tanggung jawab sampean. Nanti kalau nggak mengerjakan tugas, itu akan ditagih oleh gurunya. Itu, ya. Berarti kalau sampean itu mengerjakan tugas rutin, berarti sampean itu berlatih untuk menjadi pimpinan, berlatih untuk bertanggung jawab. Seperti itu. Ya. Terus berikutnya yang nomor 9, ya, adalah belajar efektif adalah mendengarkan penjelasan dari guru. Kalau guru menyampaikan materi, kalau guru mengasih nasihat, didengarkan. Ya. Itu ya. Terus berikutnya adalah yang ke-10, selalu aktif mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena kalau nanti di dalam kegiatan belajar, kalau sampean tidak pernah mengerjakan tugas, ya, pasti nilai keterampilan saya sampean akan 0 atau kosong. Kalau nilai kosong atau 0 bisa mengancam kenaikan kelas sampean. Ya. Terus yang ke-11 adalah selalu mengulang kembali materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Jadi gini, kalau sampean pengen cepet nyantol, pengen cepet bisa materi pelajaran, itu kalau Bapak Ibu guru itu setelah selesai mengajar hari Kamis misalnya, hari Kamis ini ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah gurunya mengajar, sampean buka lagi, sampean pelajari lagi di hari Kamis itu pasti sampean akan cepat nyantol, cepat mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Itu ya. Terus berikutnya yang ke-12 adalah cukup istirahat yang cukup, ya, makan yang banyak dan makan yang sehat, serta hiburan, ya, mencari hiburan supaya nanti otak kita fresh, pikiran kita itu bisa fresh. Kalau pikiran fresh, cepat untuk memahami apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, ya.
Kemudian yang ke-13, ini yang menjadi momok. Belajar, banyak belajar atau banyak berlatih tentang mata pelajaran yang tidak disukai. Nah ini, biasanya siswa kalau dia tidak suka dengan mata pelajaran, dia tidak mau belajar. Itu konyol. Ya, tip untuk belajar adalah kalau sampai tidak suka mata pelajaran itu, sampai harus sering berlatih, harus sering belajar. Supaya apa? Mata pelajaran yang tadinya tidak suka, sampai itu menjadi suka dan enjoy. Akhirnya nilai sampai menjadi bagus. Itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 adalah belajar itu dengan niat yang sungguh-sungguh. Ya. Punya niat, punya keinginan untuk belajar. Ya. Karena apa? Belajar itu merupakan istilahnya harapan sampean. Kalau siswa nanti dengan belajar, maka siswa nanti dapat ijazah, bisa bekerja lebih baik daripada orang yang tidak sekolah. Itu. Karena cita-cita sampean, keberhasilan orang itu akan dilihat dari tingkat belajarnya. Ya. Baiklah anak-anakku, untuk itu tolong sampai semua siswa kelas 7 SMP PGRI 22, marilah kita budayakan membaca. Marilah semua kita rajin untuk belajar supaya sampai nanti bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang layak. Ya. Karena tanpa belajar, tanpa pendidikan, tidak mungkin kesuksesan itu akan ada. Kalau ingin sukses, ingin nanti hidup enak, tolong belajar dengan giat dan rajin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.